Contohnya berikut, misalkan ini di departemennya saya pilih dengan administrasi misalkan. Secara otomatis di nama-namanya ini akan muncul adalah orang-orang memang ada di administrasi ya. Ada 3 nama ini. Kemudian kalau misalkan ini kita ganti dengan penjualan, maka secara otomatis di sini juga yang akan muncul adalah orang-orang yang memang ada di divisi penjualan ya. Tuh, jadi nama-nama yang muncul dalam list ini tergantung dari departemen yang kita pilih. Seperti itu. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat drop down list bertingkat dalam Excel. Setelah di 2 video sebelumnya kita membahas juga tentang drop down list. Di pembahasan pertama kita membahas tentang drop down list statis ya, dimana drop down list statis ini digunakan untuk value atau isi dari listnya itu yang memang kecenderungannya tetap atau tidak berubah ya, misalkan jenis kelamin, kemudian sekolah, pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk drop down list yang kedua yaitu drop down list dinamis, di mana drop down list dinamis ini isi listnya itu akan terus berubah-berubah sesuai dengan isi rank yang telah kita tetapkan ya. Kemudian pembahasan drop down list yang ketiga ya. Sekarang ini kita akan membahas tentang drop down list bertingkat. Apa itu drop down list bertingkat? Jadi drop down list bertingkat ini value-nya atau isi listnya itu tergantung dari kategori yang kita pilih sebelumnya ya. Saya sudah punya contohnya seperti berikut. Silahkan perhatikan di videonya. Saya punya kategori ya. Kategorinya ini departemen. Nah, di departemen ini kita bagi menjadi 2, ada administrasi dan penjualan. Masing-masing dari administrasi dan penjualan itu ada nama-nama nama-namanya masing-masing ya. Di administrasi ada namanya, kemudian di penjualan juga ada namanya masing-masing. Nah, di drop down list yang kita buat itu akan kita bagi menjadi 2. Pada saat departemennya kita pilih administrasi, isi listnya adalah nama-nama yang muncul itu hanya orang-orang yang ada di administrasi saja ya. Kemudian kalau misalkan kita pilihnya penjualan, maka nama-nama yang akan muncul itu nama-nama orang yang memang ada di divisi penjualan ya. Ini saya sebut dengan drop down list bertingkat ya. Contohnya berikut, misalkan ini di departemennya saya pilih dengan administrasi misalkan. Secara otomatis di nama-namanya ini akan muncul adalah orang-orang memang ada di administrasi ya. Ada 3 nama ini. Kemudian kalau misalkan ini kita ganti dengan penjualan, maka secara otomatis di sini juga yang akan muncul adalah orang-orang yang memang ada di divisi penjualan ya. Tuh, jadi nama-nama yang muncul dalam list ini tergantung dari departemen yang kita pilih. Seperti itu ya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai ya. Kita coba buat ulang. Yang pertama adalah divisinya ya. Divisinya ada 2 ya, ada ADM dan penjualan. Kemudian yang kedua nama-namanya ya, di bagian ADM namanya misalkan ada 3 orang saja cukup ya. Ya, ini nama-namanya. Kemudian di bagian penjualan nama-namanya ya, sengaja huruf awalnya saya rubah jauh-jauh supaya nanti gampang untuk membedakannya ya. Mari kita mulai membuatnya. Yang pertama kita harus buatkan define name atau nama rank dari masing-masing ini ya, masing-masing sel ini, dari divisi, kemudian administrasi, kemudian penjualan. Nanti secara otomatis akan ada 3 define name atau nama rank ya, yang nanti nama rank ini akan otomatis kita masukkan ke dalam list-list yang akan kita buat ya. Pertama kita buat untuk divisi ya. Caranya blok, kemudian masuk ke tab formula, kemudian klik define name. Untuk divisi ini kita namakan divisi saja ya, divisi. Ini ya workbook, kemudian reverse toolnya sudah otomatis terisi. Oke.
Kemudian yang kedua untuk administrasi kita blok nama-namanya, kemudian define name, namanya kita ubah jadi ADM saja ya. Untuk lain-lain silakan pastikan seperti tampak seperti berikut ya. Reverse to ini otomatis terisi sesuai dengan yang kita blok. Kemudian namanya sudah kita ganti tadi ADM, scope-nya kita masukkan workbook. Oke. Kemudian berikutnya penjualan, blok, kemudian klik define name, namanya kita ubah menjadi penjualan ya. Ininya sudah terisi otomatis. Oke. Untuk mengeceknya kita klik di name manager. Di name manager kita ini ada 3 ya, ada ADM, ada divisi, dan juga ada penjualan. Oke. Setelah dibuatkan masing-masing listnya, kita akan buatkan drop down-nya ya. Ini misalkan divisinya untuk nanti dipilih ya. Kemudian ini nama-namanya ya. Divisinya kita akan buatkan drop down list. Sebenarnya begini ya, pembuatan drop down list bertingkat ini kalau saya perhatikan sebenarnya lebih mudah daripada pembuatan drop down list dinamis yang sudah kita bahas di artikel sebelumnya ya. Ini jauh lebih mudah menurut saya. Rumusnya pun saya gunakan rumus if supaya kita sangat familiar gitu ya. Jadi tidak sulit nanti menggunakannya, karena seperti yang kita ketahui rumus if itu rumus yang paling sering digunakan, cukup sering ya, dan kemungkinan banyak orang juga yang sudah menguasainya, jadi nggak begitu susah lah ya. Bagaimana membuat drop down list untuk divisinya? Caranya sangat gampang. Klik selnya di sini, kemudian klik tab data ya, kemudian klik data validation di tab setting ya. Lalu kita pilih list, sortnya kita cukup panggil nama divisinya saja ya. Pastikan namanya ditulis dengan benar. Oke. Mari kita lihat apakah sudah masuk ya. Ada ADM dan juga ada penjualan. Oke. Selanjutnya bagaimana mengisi pilihan nama-nama di sel C8 ya, C8, atau misalkan ini mau ke bawah juga banyak, silahkan tinggal dipilih ya. Di blok seperti ini pembuatannya, saya sih lebih contohnya memang hanya satu sel ya di sini saja, tapi kalau misalnya mau banyak silahkan di blok terlebih dahulu. Itu nanti juga secara otomatis akan ikut muncul nanti drop down listnya ya. Bagaimana cara membuat drop down list untuk nama-namanya? Pertama klik sel C8 nya, kemudian data validation ya, sama seperti tadi. Kemudian di allow-nya kita pilih list. Di sort-nya ini harus kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya bagaimana? Ini sekali lagi menggunakan rumus if ya. Penulisan rumusnya begini, sama dengan ya, kemudian if, kemudian kurung buka. Selanjutnya klik sel C7 karena ini adalah kategori dari divisinya masing-masing ya. Oke, ini sudah diklik, sudah masuk ya, sama dengan, kemudian tanda kutip. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena ini teks ya pilihannya. Ini adalah ADM pilihan pertama ya, titik koma, maka pada saat sel C7 ini kita pilih ADM ya, maka list yang tampil adalah ADM. Jadi panggil di sini nama listnya, nama list dari ADM ya. Kita tadi diberikan namanya ADM kan ya, jadi kita pilih ADM gini aja ya, kemudian titik koma. Nah, ini kita akan masukkan kategori yang kedua ya, yaitu penjualan. If lagi ya, ketik if lagi, kurung buka, kemudian klik sel C7 lagi, kemudian sama dengan pakai tanda kutip karena teks ya. Ini kategori yang kedua adalah penjualan ya, kemudian titik koma. Kita akan panggil nama list yang kedua ya, yaitu penjualan. Oke, kemudian titik koma ya. Bagaimana kalau misalkan value if false nya kita isi 0 saja lah, atau kosong saja ya, kemudian kurung tutup. Oke ya, listnya sudah kita buat. Untuk nama-namanya mari kita lihat apakah muncul atau tidak ya. Perhatikan untuk penjualan ya, karena yang kita pilih adalah penjualan divisinya, nama-nama yang muncul adalah Rudy, kemudian Rinda dan Windy. Ini sesuai dengan list di kolom E ya, list penjualan. Coba kita pilih apakah ini bisa ya. Ini bisa dipilih ya, berarti berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita pilih ini adalah administrasi.
Mari kita lihat nama-namanya. Nama yang muncul adalah Andi, Dedi, dan Dinda. Ini sesuai ya. Jadi pada saat ADM yang kita pilih, nama-nama yang muncul adalah nama-nama yang ada di divisi ADM. Pada saat yang kita pilih adalah penjualan, secara otomatis nama-nama yang muncul adalah nama-nama di divisi penjualan. Berarti ini pembuatan drop-down list bertingkatnya sudah berhasil ya. Bagaimana rumusnya? Untuk memperjelas rumus, mari kita lihat kembali rumusnya ya. Rumusnya adalah seperti berikut. Kalau dibuat di sini memang agak sedikit kurang jelas ya dilihat. Kita akan coba keluarkan rumusnya. Rumusnya seperti ini, silahkan perhatikan ya. Rumusnya sebenarnya rumus ini tuh rumus if yang digunakan seperti biasa ya. Jika C7 sama dengan ADM, maka kita panggil namanya, ada nama listnya ADM. Kemudian jika C7 nya sama dengan penjualan, maka kita panggil nama penjualan. Penjualan ini nama list ya, tadi kita sudah buat di atas ya. Di sini di formula name manajernya ada ADM, ada divisi, ada penjualan. Yang dimasukkan ke dalam rumus-rumus ini adalah nama list ini ya. Ada penjualan ya untuk penjualan, kemudian ada divisi untuk divisi ya, divisi itu C7 di sini. Kemudian ada ADM untuk ADM. Jadi pastikan tidak salah ya, tidak salah untuk memasukkan nama-nama listnya, karena kalau misalkan nama-nama listnya salah, ya otomatis drop-down list ini tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu ya. Untuk pembuatan drop-down list bertingkat sudah selesai ya, dan cukup mudah seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Bahkan dibandingkan dengan pembuatan drop-down list dinamis pun saya rasa ini jauh lebih mudah ya. Yang terpenting adalah bisa menguasai cara pembuatan define name, kemudian menguasai cara pembuatan drop-down list ya. Saya sarankan untuk mempelajari pembahasan yang pertama tentang drop-down list, yaitu drop-down list yang statis ya, karena di situ dasarnya banget. Di situ saya jelaskan juga tentang bagaimana pengisian tab-tab selain tab pembuatan drop-down list itu ya, ada 3 tab di sana. Itu juga saya jelaskan apa saja fungsinya dan sebagainya. Nah, yang kedua, menguasai penggunaan rumus if ya. Bagaimana jika ADM, bagaimana jika penjualan. Ini rumus penggunaan dasar di rumus if ya. Kalau kita menguasai rumus if, rasanya ini akan sangat mudah untuk dipahami. Kecuali kalau tidak memahami penggunaan rumus if, ya memang akan kesulitan. Nah, selanjutnya untuk contoh file. Contoh file saya sudah sertakan di adhexcel.com ya. Silahkan cari di kategorinya data validation, atau di tutorial Excel, atau diklik di pencarian ya, di pencarian drop down list dinamis atau drop down list bertingkat. Nanti akan secara otomatis akan muncul. Nah, di sana sudah disertakan, silahkan ambil di sana, atau nanti saya akan coba masukkan atau munculkan linknya di deskripsi dari video ini. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.